Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiti Melani dari Prodi PGSJ 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak globalisasi. Sebelum kita membahas tentang dampak globalisasi, kita perlu adanya mengerti dan paham apa sih globalisasi itu. Ya, globalisasi itu berasal dari kata globe yang artinya mendunia. Secara bahasa, globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu sendiri. Wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia mampu mengubah dunia secara mendasar. Mengapa globalisasi mampu mengubah dunia? Karena globalisasi itu menyebar dengan pesat yang awalnya misalnya ada di Indonesia, kemudian bisa menyebar ke seluruh dunia. Nah, sekarang kita bahas tentang dampak positif globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang A, yaitu perubahan tata nilai dan sikap. Dengan adanya globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai sikap masyarakat yang semua irasional menjadi rasional. Yang B, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Yang C, tingkat kehidupan yang lebih baik. Jadi kayak dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi, transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian dampak positif globalisasi menurut bidangnya, yaitu yang pertama, globalisasi dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang A, semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. Yang B, regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang C, semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Yang kedua yaitu globalisasi dalam bidang sosial budaya. Yang A, meningkatkan pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang lebih maju. Yang B, meningkatkan etos kerja yang lebih tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kepemimpinan, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Yang ketiga, globalisasi bidang ekonomi sektor perdagangan. Yang A, yaitu liberalisasi perdagangan barang, jasa layanan, dan komoditi lain yang memberi peluang kepada Indonesia untuk ikut bersaing merebut pasar perdagangan luar negeri, terutama hasil pertanian, hasil laut, tekstil, dan barang tambang. Yang B, arus masuk perdagangan luar negeri menyebabkan defisit perdagangan nasional. Yang keempat, globalisasi bidang ekonomi sektor produksi, yaitu adanya kecenderungan perusahaan yang memindahkan operasi produksi perusahaan ke negara-negara berkembang dengan pertimbangan keuntungan yang geografis. Setelah kita tadi membahas tentang dampak positif dari globalisasi, sama halnya manusia juga memiliki sifat buruknya. Begitupun dengan globalisasi, sama ya, memiliki dampak yang negatif. Yang pertama yaitu pola hidup konsumtif. Perkembangan industri yang pesat membuat menyediakan barang kebutuhan masyarakat yang melimpah. Dengan begitu masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang-barang
dengan banyak pilihan yang ada. Contohnya sekarang itu banyak sekali aplikasi online yang menjual barang-barang, seperti aplikasi Oren itu. Di situ kita bisa mencari barang apapun untuk kita beli ya. Kemudian sikap individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitasnya. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial. Yang C, gaya hidup kebarat-baratan. Tidak semua budaya barat baik untuk ditiru dan diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak yang tidak hormat kepada orang tua, kehidupannya bebas remaja, dan lain-lain. Kemudian yang D, kesenjangan sosial. Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus globalisasi, maka akan memperdalam jurang pemisahan antara individu dengan individu lain yang stagnan. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial. Kemudian sekarang kita akan membahas dampak negatif globalisasi menurut bidangnya, yaitu yang pertama, globalisasi bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang A, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara semakin berkurang karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak tentara dan polisi untuk menjaga NKRI. Yang B, perubahan dunia yang cepat mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global. Sifat-sifat masyarakat adalah pragmatisme, hedonisme, primitif, dan konsumerisme. Kemudian yang C, semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial sehingga dalam keadaan tertentu. Yang kedua, globalisasi di bidang sosial budaya. Yang A, semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia melalui internet, media televisi maupun media cetak yang ditiru oleh masyarakat yang tidak dapat memilah-milih antara yang baik atau yang tidak. Yang B, semakin memudarnya apresiasi terhadap nilai budaya yang melahirkan gaya hidup berkepentingan, mengutamakan kepentingan diri sendiri ya. Kemudian pengaruh globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang A, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misalnya semangat mencintai produk dalam negeri, misal kita membeli barang dari dalam negeri ya, seperti itu. Kemudian yang B, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Yang C, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Menanamkan dan melaksanakan berarti kita melaksanakan ajaran yang agama kita ajarkan ya. Yang D, selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial, budaya bangsa. Yang E, perlunya perhatian para orang tua dalam memantau pergaulan dan cara hidup anaknya. Pengaruh globalisasi terhadap budaya tradisional Indonesia. Di Aceh misalnya ya, ada 20 tahun yang lalu anak-anak remaja masih banyak yang berminat untuk belajar tari Ranup Kelampungan dari Aceh ya. Tari Aceh itu hampir setiap minggu dan dalam acara kesenian remaja di sana selalu diundang pentas seni gitu ya, sebagai hiburan budaya yang meriah. Saat ini ketika teknologi semakin maju, ironisnya kebudayaan daerah tersebut semakin lenyap di masyarakat karena hanya disaksikan di televisi dan Taman Mini Indonesia Indah atau
TMII. Padahal kebudayaan tersebut bila dikelola dengan baik, selain dapat menjadi pariwisata budaya yang menghasilkan pendapatan pemerintah lebih pusat maupun daerah, juga dapat menjadi lahan pekerjaan yang menjanjikan bagi masyarakat sekitarnya. Jadi adanya internet masuk ke dalam Indonesia itu menjadikan anak-anak remaja sekarang itu malas untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.